We're the Justice League. No. No? Well, I mean, kinda. Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas para aktor dari film dan serial superhero yang kehilangan popularitas akibat keputusan karir yang buruk atau kontroversi yang dibuat mereka sendiri. She'll be fine without you. Jared Leto. Meski pernah memenangkan Oscar sebagai aktor pendukung terbaik, reputasi Jared Leto justru merosot tajam setelah itu. Usai perannya yang dipuji dalam Dallas Buyers Club, ia menampilkan versi Joker yang dianggap mengecewakan banyak orang. All of that chit-chat's gonna get you hurt. Oh my God. Ditambah lagi dengan Morbius, jumlah penggemarnya pun semakin berkurang. Kontroversinya juga tidak berhenti di layar. As a result of my procedure, I have an overpowering urge to consume blood. Human blood. Berbagai laporan menyebutkan ia mengirim hadiah-hadiah aneh dan meresahkan kepada rekan mainnya di Suicide Squad. Tuduhan perilaku seperti kultus dan hubungan yang dipertanyakan makin memperburuk citranya. Entah sedang memerankan penjahat atau bersikap seperti itu di dunia nyata, Leto berhasil membuat publik tidak nyaman di kedua sisi. I love this guy. He's so intense. Terrence Howard. No unmanned aerial vehicle will ever trump a pilot's instinct, his insight, that ability to look into a situation beyond the obvious and discern its outcome, or a pilot's judgment. Dipilih sebagai James Rhodes di Iron Man, Terrence Howard sempat terlihat akan menjadi bintang MCU dalam jangka panjang. Namun, segalanya berubah ketika perselisihan soal bayaran membuatnya digantikan di film sequelnya. Next time, baby. Ia pun tidak menerima kepergiannya dengan lapang dada, bahkan secara terbuka menyuarakan konflik pribadinya dengan RDJ. Di luar Hollywood, ia juga menuai perhatian karena teori-teori ilmiah anehnya. These are things that you had in your mind from the time you were born. From before that time, because I remembered that I had been someplace else before. Now what's interesting, that voice that I heard, that's my voice now. Mulai dari mengklaim bisa membantah teorema Pitagoras, mengalahkan gravitasi, hingga mengingat peristiwa saat kelahirannya sendiri. Banyak orang mempertanyakan logikanya, ditambah lagi dengan masalah hukum termasuk tuduhan kekerasan dari istri pertamanya. Warisan karir Howard kemungkinan akan dikenang sebagai salah satu yang paling membingungkan di Hollywood. And I think people are just not going to grasp it. What's the error? The error is that the arc cosine of minus 1/3 is not equal to 3/5 pi. Garlic makes my feet stink. Okay. TJ Miller. I am sorry, you are haunting. Your face is the stuff of nightmares. Like a testicle with teeth. You will die alone. Ketika Deadpool rilis pada tahun 2016, karir TJ Miller sedang berada di puncak. Karakternya, Whistle, menjadi sidekick yang cerdas dan menghibur, dan ia juga mencuri perhatian sebagai Fred di Big Hero 6 yang memenangkan Oscar. This guy right here. Don't be alarmed. It is just a suit. This is not my real face and body. The name's Fred. School mascot by day, but by night I am also a school mascot. Namun setelah itu, berbagai kontroversi bermunculan, ditambah publik yang merasa terganggu terhadap gaya aktingnya. Tuduhan penyerangan, perilaku tidak pantas, sikap publik yang tidak stabil, hingga insiden ancaman bom palsu perlahan mengikis reputasinya. Setiap berita negatif memutus jembatan yang sudah ia bangun, sampai akhirnya ia tersingkir dari beberapa franchise besar. I am the person that will do absolutely anything without a second thought. Well, we had a second thought, but then the third thought was, yeah, let's do it. Zachary Levi. It's all about family. Family! Guys, that was a signal. We practiced this like 12 times. Thank you. Forgot all about my family, didn't you, goddess? No, human. You forgot about mine. Perubahan citra Zachary Levi terjadi sangat cepat. Dari aktor yang dicintai penggemar, ia berubah menjadi sasaran kritik publik. Awalnya dikenal lewat energi ceria dan konyolnya, Levi tampak sepenuh hati memerankan Shazam. Namun setelah sequel Shazam gagal di pasaran, sikapnya mulai menuai reaksi keras. Understanding of all that stuff and I think good wisdom along with it is Jordan Peterson. I think that he would be a person that I would trust. I think that guy has a lot of integrity.
And then, so that would be somebody too. But I also know Jordan has his own things that people have issues with. Like, I get it. Nobody's perfect. We're not going to find... He's kicked off Twitter right now. Dukungan politiknya terhadap Trump dan komentarnya soal vaksin memicu kemarahan warganet. Kehadirannya di media sosial juga dinilai terlalu defensif, menyalahkan pemasaran dan perubahan kepemimpinan atas kegagalan Fury of the Gods. Ia bahkan sempat melakukan siaran langsung sambil memohon orang-orang menonton filmnya dibanding John Wick Chapter 4. Kombinasi pandangan politik dan curahan emosi daring membuat banyak penonton menjauh. I love Keanu Reeves. If you want to go see John Wick, go for it. I mean, I'm not going to tell you not to. But John Wick's not a family movie. So if you're looking for a movie for your family or your date or whatever, or you just don't want to get into like hardcore, pop, go see Shazam! Fury of the Gods. Gal Gadot. You're putting yourself and everyone else in grave danger. I need you to give me the stone. What happened to it? You're looking at it. Banyak yang mengkritik kemampuan akting Gal Gadot, tetapi tidak bisa disangkal bahwa ia pernah memberi dampak besar di industri. Penampilannya di Batman vs Superman langsung menjadikannya ikon. Namun setelah kesuksesan film solo Wonder Woman, karirnya terasa canggung. Aksi menyanyikan Imagine saat pandemi dianggap tidak peka dan memicu rasa risih. Wonder Woman 1984 serta beberapa penampilan akting yang kaku di film lain mempercepat penurunan citranya. Well, aren't you resourceful? Come with me. Before you do any more damage, Max. Dialog-dialognya kerap dijadikan meme. Ia juga vokal membela Israel dalam konflik yang sedang berlangsung yang memicu gelombang kritik keras dari berbagai pihak. I love you. I renounce my wish. James Franco. Stings, doesn't it? I protected you in high school, now I'm gonna kick your little ass. Meski tidak lepas dari kritik, humor dan karisma unik James Franco pernah menjadikannya bintang besar. Setelah sukses lewat franchise Spider-Man dan berbagai komedi, karirnya terlihat tak terbendung. Namun, citra publiknya berubah drastis ketika tuduhan pelecehan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan mencuat. Gugatan dari mantan muridnya hampir mengakhiri karirnya sepenuhnya. There's probably an iceberg underneath that of behavior, of patterning, of just being blind to yourself that isn't gonna just be solved overnight. Rekan main menjauh, proyek-proyek dibatalkan, dan kolaborator lamanya, Seth Rogen, memutus hubungan kerja. Kejatuhannya cepat dan brutal membuktikan bahwa ia bukan anak emas Hollywood seperti yang dulu diyakini banyak orang. I may need some help over here. I'm a little busy right now. Amber Heard. Arthur! I order you to stand down. Princess Miller. Kasus hukum dan tuduhan yang melibatkan Amber Heard meninggalkan dampak besar pada karirnya. Perseteruannya dengan Johnny Depp berubah menjadi tontonan media global. Meski kedua pihak sama-sama terdampak, opini publik lebih banyak berpihak pada Depp. We wanted to show the jury that Amber had a history of not telling the truth. Good afternoon, Miss Heard. Good afternoon. Including that Ms. Heard deliberately lied about donating all $7 million of the divorce settlement to charity. As the trial unfolded, leaked recordings and conflicting testimonies were presented. Selama persidangan, rekaman yang bocor dan kesaksian yang saling bertentangan membuat Heard digambarkan sebagai pihak agresor. Kredibilitasnya dipertanyakan dan internet tidak menunjukkan belas kasihan. Dari ejekan di ruang sidang hingga kritik terhadap tim hukumnya. Hal ini memperburuk karir aktingnya yang memang sudah goyah. Perannya di Aquaman pun tidak terlalu dipuji, bahkan kehadirannya dikurangi di film sequelnya. Thank you. Dean Cain. Thanks for flying with me, Mr. White. Huh? Jennifer! Great season! That's what I call turbulence. Tidak ada yang salah dengan mengambil peran lebih kecil setelah kesuksesan besar. Namun, Dean Cain yang dulu memikat penonton sebagai Superman di Lois and Clark, kini lebih sering dikritik karena pandangannya. Sejak 2016, ia menuai kecaman karena mendukung Donald Trump, dan belakangan karena mengkritik Superman versi David Corenswet dengan mengatakan filmnya seharusnya tidak woke dan gila. Ia bahkan berselisih dengan James Gunn soal simbolisme Superman sebagai imigran, sesuatu yang sudah melekat sejak awal penciptaan karakter
karakter itu. Banyak penggemar kecewa ketika Cain menentang nilai-nilai tersebut dan menerima gelar kehormatan dari ICE. Bagi sebagian orang, itu menjadi titik akhir. Dari sosok yang pernah memerankan pembela kaum tertindas, kini ia justru dipandang sebagai kebalikannya. Right now, people are doxing ICE agents. They're going after them. They're there to protect American citizens. That's what I want to do. Jonathan Majors. You're an interesting man. Scott Lang. I don't know who you are, but you've made a big mistake. Belum lama ini, Jonathan Majors diprediksi akan menjadi bintang besar berikutnya di Hollywood. Marvel mengangkat namanya lewat Loki dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania. But I saw how it ends. I saw their chaos spreading across reality. Bahkan ia direncanakan menjadi penjahat utama di film Avengers. Namun semuanya runtuh ketika ia ditangkap atas tuduhan penyerangan dan pelecehan setelah perselisihan domestik. Persidangannya mengungkap pesan teks dan kesaksian yang menggambarkan pola perilaku bermasalah. Meski ia mencoba memperbaiki reputasinya, kerusakan sudah terlanjur terjadi. Marvel menghentikan alur Kang, agensi dan tim PR memutus kerjasama, dan proyek-proyek mendatang dibatalkan atau diganti pemerannya. Dari calon bintang besar, kisahnya berubah menjadi peringatan pahit dalam semalam. She sees a text from another woman. Things seem to spiral from there. What happened next? Yeah, the text from another woman. The issue in the car would not have happened had I been brave and ended the relationship. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Ezra Miller. Nice suit. Looking good, Flash. Well, thank. Kejatuhannya adalah salah satu yang paling disorot dalam beberapa tahun terakhir. Setelah debut yang memecah pendapat sebagai The Flash di Justice League, citranya runtuh akibat rentetan insiden. Pada 2020, ia tertangkap kamera mencekik seorang perempuan. Setelah itu, muncul berbagai penangkapan di Hawaii atas tuduhan keributan, pelecehan, dan penyerangan, ditambah tuduhan pencurian serta perilaku mengancam. Ezra Miller was arrested Tuesday morning on suspicion of second-degree assault, according to the Hawaii Island Police Department. Warner Bros tetap merilis The Flash, tetapi kontroversi Miller menjadi bayangan besar yang menghambat pemasaran film tersebut. Apalagi filmnya sendiri sudah banyak dikritik dan dianggap sebagai kegagalan yang mengakhiri sisa minat terhadap DCU. Sosok aktor dengan persona unik itu pun terjerumus ke dalam kekacauan yang hingga kini belum pulih. Sometimes we just have to let go. Menurutmu, aktor mana yang paling bertanggung jawab atas runtuhnya franchise mereka sendiri? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar.